Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semuanya. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita tentang tafsir juz ammah, tafsir surat-surat pendek di juz 30. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membaca tafsir surat Al-Humazah. Tafsir surat Al-Humazah. Insyaallah kita baca penjelasan atau tafsir surat ini dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail artinya celaka. Celaka likulli bagi setiap orang, humazah yang suka mengumpat, lumazah yang suka mencela. Jadi makna ayat yang pertama adalah celaka, binasa orang-orang yang gemar mengumpat dan gemar mencela. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kata wail jika dilihat dari sisi bahasa Arab, dikatakan oleh beliau wail itu artinya adalah kalimatu wa'id. Wail itu fungsinya adalah kata yang digunakan untuk mengancam. Oleh karena itu, dalam terjemahan Al-Quran kita diterjemahkan dengan kata celaka. Nah, itu adalah ancaman yang serius. Itu pendapat yang pertama. Maksudnya bahwa ayat-ayat yang dibuka dengan kata wail itu isinya adalah ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang-orang yang memiliki ciri, memiliki perangai yang disebutkan setelah kata wail tersebut. Nah, di sini yang diancam adalah orang-orang yang humazah dan lumazah, orang-orang yang gemar mengumpat dan gemar mencela. Namun ada pendapat yang lain, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa wail itu adalah ismun liwadin fi jahannam, adalah nama salah satu lembah atau salah satu tempat di dalam neraka. Itu pendapat yang kedua. Saya ulangi, ada yang berpendapat bahwa wail itu adalah nama salah satu lembah di dalam neraka, nama salah satu tempat di dalam neraka. Maka makna ayat yang pertama menurut pendapat yang kedua, maknanya adalah neraka. Naam, atau lembah wail di dalam neraka itu adalah tempat kembali orang-orang yang humazah dan lumazah, orang-orang yang gemar mengumpat lagi gemar mencela. Namun yang benar kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah pendapat yang pertama, yaitu kata wail
fungsi dan maknanya adalah untuk mengancam. Maka jika kita membaca ayat yang diawali dengan kata wail atau ayat yang di situ ada kata wail, tercantum kata wail di situ, baik ayat ini maupun ayat-ayat yang lainnya, kita ketahui berarti isi dan kandungan ayat itu adalah ancaman. Yang diancam orang-orang yang memiliki sifat yang tercantum dalam ayat tersebut. Naam. Kemudian beliau mengatakan dalam ayat ini, setelah itu Allah mengatakan likulli, bagi seluruh, bagi semua orang. Berarti ayat ini berlaku umum. Berlaku umum bagi orang-orang yang humazah dan orang-orang yang lumazah. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa para ahli tafsir berselisih pendapat dalam menjelaskan humazah dan lumazah. Secara ringkas beliau menjelaskan, sebagian ahli tafsir mengatakan humazah dan lumazah itu artinya sama, yaitu orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, menghina orang lain. Hanya saja Allah sebutkan dua kata ini untuk penegasan. Maka arti ayatnya adalah celaka bagi setiap orang yang gemar mencela orang lain. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Dan sebagian ahli tafsir lagi mengatakan bahwa humazah serta lumazah itu memiliki arti yang berbeda. Memiliki arti yang berbeda. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, bedanya adalah humazah yang diterjemahkan dalam Al-Quran kita dengan pengumpat. Humazah itu bil fi'il, adalah mencela atau merendahkan orang lain dengan gerakan. Merendahkan orang lain dengan gerakan. Sedangkan lumazah adalah mencela atau merendahkan orang lain bil lisan atau bil qaul, dengan ucapan. Dan dari dua pendapat ini, baik pendapat pertama yang mengatakan bahwa humazah serta lumazah itu memiliki makna yang sama, maupun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa humazah itu maknanya adalah mencela atau merendahkan dengan perbuatan atau dengan gerakan, sementara lumazah adalah merendahkan atau mencela orang lain dengan ucapan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa pendapat yang kedua ini yang lebih tepat. Pendapat yang kedua ini lebih tepat karena dengan demikian ayat ini menjadi lebih detail dan memiliki makna yang lebih luas. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan ancaman bagi hamba-hamba Allah yang memiliki ciri pertama humazah, yaitu gemar merendahkan orang lain, mencela orang lain dengan gerakannya. Bisa dengan gerakan jari, bisa dengan mencibir atau menggunakan lidahnya, merendahkan orang lain dengan lidahnya atau dengan bibirnya, atau mungkin dengan kedipan mata, atau dengan gerakan-gerakan yang lain. Mencela, merendahkan orang lain dengan gerakan-gerakan seperti itu adalah dilarang. Itu termasuk hal yang tercela dalam agama Islam. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan wail, celaka orang seperti itu. Maka kita kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah harus berhati-hati, tidak boleh merendahkan, mencela orang lain meskipun dengan gerakan-gerakan yang sederhana yang di akhir zaman seperti saat ini biasa dilakukan oleh orang-orang, biasa dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah. Maka kita harus menjauhi, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh latah, dan tidak boleh menganggap itu hal yang sepele. Allah mencela yang seperti itu. Tidak boleh misalnya, misalnya dengan ibu jari yang dibalik seperti ini, misalnya merendahkan orang lain dengan cara seperti itu, atau yang cara lainnya yang semakna dengan itu. Sedangkan lumazah adalah mencela orang lain menggunakan kata-kata, dan ini lebih luas lagi tentunya. Mencela dengan lisan itu bisa dengan, kata Syekh Utsaimin di sini, dengan menyebutkan aib yang ada pada fisiknya, misalnya baik warna kulit, baik kekurangan dalam organ tubuhnya, ataupun mencela dengan
menamainya dengan nama-nama yang buruk, naam, atau menjulukinya dengan julukan-julukan yang buruk, atau apapun itu. Naam, intinya pada ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua sifat yang tercela dan Allah mengancam bahwa siapa saja, naam, likulli, bagi setiap orang yang melakukan perbuatan ini, mencela dan merendahkan orang baik dengan gerakan maupun dengan ucapan, maka wail, diancam akan mendapatkan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Dan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Qalam, ayat 10 dan 11, Allah pun melarang kita untuk dekat, untuk taat dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Allah berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin." Artinya, janganlah kamu mentaati, jangan kamu mengikuti setiap orang yang halaf, setiap orang yang banyak bersumpah. Artinya dia tidak mengagungkan sumpah dengan nama Allah. Dia menganggapnya remeh. Dia sedikit-sedikit bersumpah. Dia tidak menganggap sumpah dengan menyebut nama Allah itu sesuatu yang agung, meremehkan. Jangan mentaati orang seperti itu, mahin, dan orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Nah, dalam ayat itu Allah mengatakan jangan mentaati, jangan mengikuti, jangan mencontoh, jangan ikut-ikutan orang yang suka bersumpah dan orang yang suka merendahkan orang lain. Hammaz, hammaz, dan orang-orang yang suka merendahkan orang lain menggunakan gerakan tubuhnya. Masya'im binamim, dan yang berjalan ke sana kemari melakukan adu domba. Dalam ayat ini pun Allah melarang kita untuk dekat dengan orang seperti itu, apalagi sampai memiliki sifat seperti itu. Maka seorang muslim itu harus menjadi pribadi yang baik, tidak boleh menjadi pribadi yang suka merendahkan orang lain. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti hal tersebut dengan sabda beliau, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an." Naam, seorang mukmin itu bukan orang yang ta'an, suka mencela orang lain. Walal la'an, tidak pula suka melaknat, mengatakan yang buruk-buruk kepada orang lain, mendoakan keburukan untuk orang lain. Walal fahish, tidak suka berbicara kotor dengan lidahnya. Walal badhi, tidak pula mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata rendahan. Naam, itulah seorang mukmin yang bisa menjaga lisannya. Dan telah banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim dan muslimah itu harus menghormati saudara muslim dan muslimahnya, harus menyayangi, harus loyal. Kita mengenal yang namanya wala dan bara. Naam, kita mengenal yang namanya loyal dan benci, sayang dan benci. Sikap kita kepada sesama muslim harus menyayangi, menghormati, memuliakan. Sedangkan bara, berlepas diri, membenci, menjauhi orang-orang yang tidak beragama Islam. Maka tidak boleh seorang muslim merendahkan saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh seorang muslim merusak nama baik saudara yang lainnya, menyebutkan aib-aibnya, mengadu domba atau yang sejenis dengan itu. Ingat bahwa dosa lisan itu sangat banyak menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam api neraka. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah." Yaitu orang-orang yang jama'a mala, yaitu yang mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat buruk selanjutnya, yaitu suka mengumpulkan harta. Maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang dalam kehidupan ini fokusnya adalah mengejar harta. Fokusnya adalah untuk menumpuk-numpuk harta dan kekayaan. Dengan harta itu dia sama sekali tidak berniat untuk melakukan amal kebaikan. Yang penting dia banyak harta. Dia tidak ada niat dengan harta itu untuk menunaikan kewajiban berupa zakat, ataupun menunaikan amal soleh lain, mungkin wakaf atau infak dan sedekah. Tidak sama sekali. Harta itu dia kumpulkan
tujuannya untuk memperkaya dirinya, untuk kesenangan dirinya, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan lebih dari itu, lebih tercela lagi jika yang mengumpulkan harta itu adalah orang yang berniat agar harta itu bisa dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia bisa ke sana kemari ke tempat-tempat bermaksiat kapan saja, di mana saja dia bisa ke sana dengan hartanya itu. Dia bisa membeli ini, membeli itu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka sifat seperti ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengumpulkan harta dengan niat untuk mencukupi keluarganya, maka ini sesuatu yang terpuji. Dengan niat agar dengan harta itu dia bisa membantu orang lain, ini sesuatu yang terpuji. Dengan niat agar dengan harta itu dia bisa menunaikan kewajiban-kewajiban, baik berupa zakat, kemudian ibadah haji, maupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oleh karena itu Allah mengatakan yang tercela itu adalah orang yang mengumpulkan harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Maksud dari menghitung-hitung ini adalah, kata Syekh Utsaimin, al-ihsa, yaitu terus dihitung nominalnya, li syaghafihi bil mal, karena dia begitu mencintai hartanya. Kulla marratin yadhhabu ila sunduq wa ya'ud. Setiap saat kesibukannya adalah melihat berangkasnya, melihat rekeningnya untuk menghitung, mengecek berapa harta yang dia miliki. Ya'uddud darahim fis sunduq fis sabah wa fi akhirin nahar ya'udduha. Pagi dia mengecek, dia menghitung uangnya berapa, saldonya berapa, baik uang cash yang dia miliki yang ada di berangkas ataupun di dompet atau di tempat yang lainnya, maupun uang yang disimpan di tempat penyimpanan uang, misalnya di bank ataupun yang sejenisnya. Pagi dia cek, dia lihat, dia hitung, kemudian siang dia lihat lagi, nanti malam dilihat lagi. Wa huwa ya'rif annahu lam ya'khudh minhu syai'an. Padahal dia tahu dari pagi dia tidak mengambil sama sekali. Artinya pasti jumlahnya tetap sama, tidak berkurang sedikit pun. Tapi saking dia mencintai harta, fokusnya adalah menjaga dan mengumpulkan, mencari harta, dia sampai terus menghitung-hitung uangnya. Walam yudhif ilaihi syai'an. Dia juga dari pagi tidak menambah sedikit pun. Di kotak atau di berangkas uangnya tidak ditambah sedikit pun. Lakin li syiddati syaghafihi bil mal, tapi karena rasa cintanya kepada harta yang begitu tinggi, yataraddad alaihi wa yu'addiduhu. Dia terus bolak-balik. Dalam sehari bisa berkali-kali dihitung uangnya. Dan terus dihitung, khawatir ada uangnya yang hilang. Khawatir ada yang mengambil, khawatir berkurang. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kesibukannya mencari harta, mengumpulkan harta, sampai lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi bahwa seorang muslim itu diperbolehkan untuk menjadi hamba yang kaya. Apalagi jika dengan kekayaan itu dia meniatkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bukankah juga ada nabi dan rasul yang diberi kekayaan yang tidak terhingga oleh Allah? Nabi Sulaiman bahkan menjadi raja, kekayaannya sangat luas. Bukankah para sahabat pun demikian? Ada di antara beliau-beliau yang diberi kekayaan begitu luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita, umat Islam, boleh menjadi orang yang kaya. Namun jangan kemudian kekayaan itu membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat yang kedua ini Allah mencela orang yang lalai dengan kekayaannya. Dia sibuk dengan hartanya sampai tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Orang itu mengira bahwa hartanya akhladah, akan membuatnya kekal. Dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dihitung-hitung supaya tidak berkurang dan tidak hilang uangnya itu. Kenapa dia melakukan itu semuanya? Karena dia mengira bahwa dengan uang itu dia akan kekal abadi.
Bagaimana maksudnya? Bukankah semua orang itu tahu bahwa dia pasti mati? Nah, bukankah semua orang itu tahu? Bahkan orang kafir sekalipun dia tahu pasti mati. Walaupun berbeda, kalau umat Islam yakin setelah mati ada pembalasan, ada kebangkitan, ada alam kubur, ada alam pembalasan nanti di akhirat. Kalau orang kafir mengira mati kemudian selesai. Tapi semua orang itu yakin bahwa dia pasti akan mati. Nah, hanya orang-orang tertentu yang mengingkari dan tidak percaya kalau dia mati. Walaupun dalam hati kecilnya tetap ada keyakinan bahwa dia akan mati. Kalau demikian bagaimana maksud ayat ini? Naam, yahsabu anna malahu akhladah. Manusia itu mengira dengan harta yang dikumpulkannya itu dia akan kekal abadi. Maksudnya, kata Syekh Utsaimin, maksudnya adalah ai akhlada dzikrahu au atala umrahu. Maksudnya adalah dia mengira dengan harta yang banyak itu nama baiknya akan abadi. Naam, nama baiknya akan abadi. Itu makna yang pertama. Au atala umrohu. Atau dengan harta yang banyak itu umurnya akan bertambah panjang. Begitu maksud ayat ini. Dan itu betul kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang mengumpulkan harta, naam, tidak sedikit di antara mereka mengira bahwa dengan harta itu atala atau akhlada dzikrahu. Harta itu akan membuat namanya kekal. Harta itu akan membuat dia selalu diingat oleh orang lain. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dia mengira bahwa orang-orang setelahnya tetap akan mengingat bahwa dulu ada bapak A, ada ibu B yang hartanya banyak. Sangat kaya sekali, memiliki rumah yang sangat banyak, di mana-mana ada rumahnya, bahkan rumahnya megah, memiliki kendaraan-kendaraan mewah, memiliki banyak tanah dan ladang, memiliki peternakan dan seterusnya. Dia mengira dengan harta yang banyak itu namanya akan terus diingat oleh orang lain. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Orang kaya yang diingat oleh masyarakat, yang namanya terus disanjung, disebut, dipuji setelah meninggal, itu adalah orang kaya yang menggunakan hartanya dalam kebaikan dan ketaatan. Orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah berupa harta, kemudian dengan harta itu dia gemar untuk membantu orang lain, membantu mengatasi kesulitan hidup orang lain dengan infak sedekah, menunaikan zakatnya, mewakafkan hartanya untuk lembaga-lembaga pendidikan, untuk masjid dan seterusnya. Ketika ada orang yang sakit dia membantu, ketika ada orang tidak punya tempat tinggal dia membantu, ketika ada orang kelaparan dia membantu. Naam, tanpa diminta pun dia membantu. Yang seperti inilah, orang kaya seperti ini yang akan diingat oleh masyarakat. Oh, dulu ketika bapak itu masih hidup saya selalu dibantu. Orang seperti ini yang namanya akan abadi, namanya akan terus diingat oleh masyarakat. Namun sebaliknya, orang kaya yang pelit akankah diingat oleh orang lain? Jawabannya bisa jadi diingat, tapi diingatnya dengan keburukan. Naam. Dulu ada orang kaya di desa ini namanya Bapak A, tapi dia pelitnya luar biasa. Seperti itu yang terjadi di masyarakat. Naam, diingat dengan keburukannya waliyadzubillah. Atau kalau tidak diingat dengan keburukannya dia akan dilupakan. Orang kaya kemudian tidak gemar membantu orang lain, dia meninggal sudah dilupakan oleh orang. Sama sekali tidak pernah disebut-sebut lagi nama orang tersebut. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ada orang-orang yang mengira dengan hartanya dia akan abadi. Maksudnya abadi nama baiknya. Nah, atau makna kedua kata Syekh Utsaimin, ada orang-orang yang mengira dengan hartanya itu atala umrahu. Harta ini akan membuat umurnya lebih panjang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah orang yang berharta mengira bahwa dengan harta ini dia bisa membeli segalanya. Ketika dia sakit, dia bisa membayar rumah sakit yang terbaik untuk menyembuhkan sakitnya. Ketika dia ditimpa musibah, dia bisa membayar supaya musibah itu segera hilang. Dia ditimpa masalah, dia bisa membayar supaya masalah itu segera hilang dan seterusnya. Itu maksud ayat ini. Namun sebenarnya bahwa prasangka seperti ini tidaklah benar. Bahwa harta
itu tidaklah bermanfaat kecuali jika ditunaikan kewajiban-kewajibannya dan digunakan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja ingin menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, maka perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh dengan selain harta. Maksudnya jika dia diberi kelapangan rizki oleh Allah, diberi harta yang banyak, maka gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Tapi jika dia tidak diberi kelapangan rizki oleh Allah, tidak perlu dia susah payah harus mengumpulkan harta dulu, menghabiskan umurnya, baru nanti beribadah kepada Allah. Khawatir nanti ternyata sudah tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Jika ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah, maka tidak harus dengan harta kita mengerjakan amal soleh. Bisa amal-amal soleh dengan lisan kita sangat banyak. Dzikir, istighfar, taubat kepada Allah. Kemudian dengan hati kita yang terus merasa berharap, bertawakal kepada Allah. Dengan anggota tubuh kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebutkan dalam 3 ayat ya. Dalam 3 ayat ini Allah menyebutkan 3 ciri, 3 sifat, 3 karakter yang buruk, yaitu suka mencela dan merendahkan orang lain dengan gerakan tubuh. Yang kedua, suka mencela orang lain dengan lisannya. Kemudian suka mengumpulkan harta. Maksudnya mengumpulkan harta dan tidak diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja memiliki 3 ciri ini, di awal surat Allah mengatakan mereka akan celaka, mereka akan binasa. Apa kebinasaan dan kerugian yang akan mereka dapatkan? Allah jelaskan dalam ayat yang keempat, kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. La yumbazanna. Mereka benar-benar akan dilemparkan, akan dicampakkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Jadi prasangka mereka itu tidaklah benar, bahwa hartanya akan membuatnya kekal abadi, itu tidak benar. Mereka justru akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah jika dengan hartanya itu tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin mengatakan kalla itu dalam Al-Quran terjemah kita ditulisnya sekali-kali tidak, begitu. Adapun Syekh Utsaimin menjelaskan kalla ini menurut ahli tafsir bisa difahami dengan 2 penafsiran, dengan 2 makna. Yang pertama, kata beliau, kalla itu adalah harfu rada'. Huruf yang disebutkan untuk mengagetkan, untuk membuat tercengang, untuk membuat kaget. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Untuk membantah, bahwa prasangka mereka tadi bahwa akan menjadi orang yang kekal atau berumur panjang dengan hartanya, itu tidak benar. Prasangka seperti itu dipatahkan oleh Allah, disalahkan oleh Allah menggunakan kalimatu rada', dengan kata untuk mencengangkan dan mematahkan prasangka yang seperti itu. Atau makna yang kedua, yahtamil an takuna bimakna haqqan. Kalla itu bisa diartikan dan difahami dengan makna haqqan. Haqqan maksudnya pasti. Pasti. Kalla bisa difahami dengan makna pasti. Maksudnya pasti la yumbadzanna fil hutamah. Mereka benar-benar akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan kedua makna tersebut, kata Syekh Utsaimin, kilahuma sahih. 2 makna itu benar. Maka kalla yang sering diterjemahkan dalam Al-Quran terjemah bahasa Indonesia dengan sekali-kali tidak, bisa diartikan juga pasti. Bisa diartikan pasti, bisa diartikan benar-benar, bisa diartikan itu ancaman. Itu adalah kata-kata yang disebutkan untuk mengagetkan, untuk mematahkan prasangka yang sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengatakan la yumbadzanna. La yumbadzan, mereka benar-benar, atau dia, orang itu benar-benar akan dilemparkan ke dalam api neraka.
Jika dilihat dari sisi bahasa Arab, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, la yumbadzanna, lam di sini adalah lamut taukid. Naam, jika dilihat dari bahasa Arab, lam di sini lam yang disebutkan untuk penegasan. Naam, untuk penegasan dan untuk menekankan. Begitu pula dengan nun, la yumbadzanna, ada nun musyaddadah, ada nun yang bertasydid di situ, fungsinya pun sama, yaitu untuk memberi penegasan. Dan kata Syekh Utsaimin bahwa rangkaian seperti ini, lamut taukid, yang kemudian lamut taukid yang bersambung di awal kata kerja, kemudian ditambah lagi dengan nun taukid yang disebutkan di akhir kata kerja, la yumbadzanna di sini. Ini adalah rangkaian dan susunan kata yang biasa disebutkan setelah adanya sumpah. Setelah adanya sumpah. Maka kalau boleh disebutkan bahwa jumlahnya itu seharusnya sebelumnya ada sumpah. Wallahi, demi Allah, la yumbadzanna, benar-benar mereka akan dicampakkan, dilemparkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Jadi begitu jika kita lihat dari sisi kaidah atau susunan kata dalam bahasa Arab. Seharusnya ada sumpah dulu. Demi Allah, naam, benar-benar mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Naam. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa Allah memberi penekanan dalam ayat ini dengan berbagai penekanan atau berbagai penegasan. Penegasan pertama dengan menggunakan sumpah. Demi Allah. Naam. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Naam, bersumpah. Dan sumpah itu hanya digunakan ketika menerangkan dan menyampaikan hal-hal yang besar. Maka ini penegasan yang pertama, demi Allah. Yang kedua, Allah menggunakan lamut taukid, benar-benar. Naam, atau sungguh-sungguh. Begitu pula yang ketiga, Allah menggunakan nun taukid, la yumbadzanna. Nah, maka tiga penegasan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memurkai orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam 3 ayat sebelumnya. Orang-orang yang suka mencela, orang dengan gerakan tubuhnya, orang-orang yang suka mencela dengan lisannya, orang-orang yang lalai dengan harta bendanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengira harta itu adalah segala-galanya. Naam, orang-orang seperti itu Allah ancam, la yumbadzanna fil hutamah, benar-benar demi Allah mereka akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Naam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah ditakdirkan Allah untuk menjadi ahli neraka, yang memiliki sifat-sifat seperti tadi. Ketika mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, Allah berfirman, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari itu yuda'un, mereka didorong, ila nari jahannam, menuju neraka jahannam, da'a, dengan dorongan yang kuat. Ini Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 13. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang-orang yang telah ditakdirkan menjadi ahli neraka nanti pada hari kiamat tidak bisa menghindar. Jika sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka disebabkan amal-amal mereka, di antaranya yang disebutkan dalam surat ini. Naam, mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, maka nanti di hari akhirat mereka dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka dan didorong dengan kuat sehingga mereka tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, tidak bisa kabur. Naam. Didorong dengan dorongan yang kuat sehingga mereka pun terjatuh ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah min dzalik. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Ini istifham inkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Maksudnya pertanyaan ini Allah sebutkan untuk menakut-nakuti lebih dalam lagi. Jadi ketika Allah mengatakan demi Allah, orang-orang yang memiliki sifat buruk seperti disebutkan dalam ayat 1, 2, 3, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah.
Ini sudah sebuah ancaman yang mengerikan. Dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Agar rasa takut itu bertambah, agar orang-orang yang membaca ini semakin takut sehingga bertaubat dan meninggalkan sifat-sifat buruk yang disebutkan di depan, maka Allah menyebutkan istifham inkari. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Semakin menakutkan karena diulang penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah menjelaskan Narullahil muqadah. Narullah al-muqadah. Al-hutamah itu adalah nerakanya Allah. Al-muqadah yang menyala-nyala. Nerakanya Allah yang menyala-nyala. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dijelaskan oleh beliau. Dalam ayat ini Allah mengatakan al-hutamah itu adalah nerakanya Allah. Kenapa neraka itu disandingkan dengan nama Allah? Nerakanya Allah. Kata Syekh Utsaimin, wa adhafahallah subhanahu wa ta'ala ila nafsihi. Allah menyandingkan, Allah menyandarkan kata neraka ini kepada dirinya sendiri. Li'annahu yu'adzibu biha man yastahiqqul azab. Karena Allah hanya menyiksa dengan neraka itu orang-orang yang layak untuk disiksa. Allah hanya menyiksa hamba-hamba yang layak, yang pantas untuk disiksa. Fahiya uqubatu adlin. Yang mana siksa itu adalah siksa berdasarkan sifat adilnya Allah. Siksa yang ditimpakan oleh Allah atas dasar sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa adil? Karena siksaan itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang layak, yang pantas mendapatkan siksa tersebut. Walaysat uqubata dulmin, dan bukan siksa atas dasar sifat dolimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa menyiksa itu bisa jadi dikarenakan sifat dolim. Itu yang sering terjadi di dunia. Kan banyak orang yang disiksa dengan berbagai siksaan, baik siksaan fisik, siksaan mental, dan seterusnya, ataupun dihukum, didenda dengan diambil hartanya, ataupun dengan cara yang lain. Banyak siksaan, hukuman itu yang sifatnya adalah dolim. Bisa dolim karena caranya tidak sesuai, bisa dolim karena kadarnya tidak sesuai, bisa dolim karena objeknya tidak tepat. Orang yang mendapatkan hukuman seharusnya tidak dihukum karena dia bukan orang yang bersalah misalnya. Itu yang terjadi di dunia. Namun jika hukuman itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak mungkin hukuman itu adalah hukuman yang dolim, hukuman yang salah. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hukuman itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tepat. Diberikan kepada orang yang memang berhak dan pantas untuk dihukum. Naam, oleh karena itulah kenapa Allah mengatakan di sini narullah al-hutamah, neraka hutamah itu adalah nerakanya Allah. Untuk mengingatkan bahwa neraka hutamah yang al-muqadah, yang menyala-nyala itu akan diberikan oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah sebagai tempat menyiksa orang-orang yang memang layak untuk disiksa di tempat itu. Waliyadzubillah min dzalik. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan al-hutamah itu dari segi bahasa, dari kata hatama, maka hutamah itu artinya adalah allati tahtimus syai', artinya allati tufattituhu wa tukassiruhu, yaitu sesuatu yang mematahkan, memecahkan dan menghancurkan. Itulah makna hutamah secara bahasa. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ini untuk memberi gambaran seberapa ngerinya neraka hutamah ini. Beliau menjelaskan dengan menyebutkan makna secara bahasa, yaitu neraka yang akan menghancurkan, menyobek-nyobek, memecahkan segala apa yang dimasukkan ke dalamnya. Waliyadzubillah min dzalik. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Allah menerangkan sifat neraka hutamah ini
Selain tadi Allah mengatakan dia adalah al-muqadah. Dia adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Apinya besar, apinya tinggi menjulang. Bukan api yang kecil, dia neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah masih menambahkan keterangan setelahnya, allati tattali'u 'alal afidah. Neraka hutamah itu tattali'u 'alal afidah. Siksanya sampai ke hati. Pedihnya, panasnya siksa neraka hutamah itu tembus sampai ke dalam hati orang yang disiksa dalam neraka tersebut. Wala'iyadzubillah min dalik. Kita tahu bahwa hati itu tempatnya ada di dalam tubuh. Hati itu ada di dalam tubuh. Sedangkan siksaan itu menimpa bagian luar tubuh kita. Bukan tubuh kita, waliyadzubillah. Siksaan neraka itu menimpa bagian luar tubuh ahli neraka. Naam. Ahli neraka disiksa bagian luar tubuhnya, kulitnya yang dibakar. Naam. Tapi pedihnya siksa itu sampai terasa ke dalam hatinya. Karena begitu mengerikan dan dahsyatnya siksa dalam neraka hutamah. Naam. Tembus siksaannya. Jadi panasnya itu sampai terasa ke dalam hati. Di dunia tidak ada api yang seperti itu. Naam. Di dunia jika ada seseorang yang terbakar organ tubuhnya, naam, organ tubuh itu merasa sakit. Semua tubuhnya merasa sakit. Tapi kan yang terasa panas hanya organ tubuh itu. Naam, organ dalam tidak ada yang kepanasan. Naam, sedangkan neraka hutamah, jika ada satu organ tubuh yang dibakar di situ, maka panasnya tembus sampai ke dalam hati. Waliyadzubillah min dzalik, menunjukkan panas yang sangat panas. Naam. Kemudian Allah masih melanjutkan keterangan tentang neraka hutamah ini. Naam, Allah mengatakan innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka hutamah yang menyala-nyala dan panasnya tembus sampai ke dalam hati tadi, 'alaihim mu'sadah. Neraka itu tertutup rapat atas penghuninya. Jadi jika penghuninya sudah dimasukkan ke dalam neraka itu, maka pintu nerakanya ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Mu'sadah. Artinya kata Syekh Utsaimin, mu'sadah artinya mughlaqah, tertutup. Mughlaqatul abwab. Pintu-pintunya semuanya ditutup rapat oleh Allah setelah penghuninya dimasukkan ke dalamnya. La yurjalahum faraj. Sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bisa keluar dari neraka tersebut. Setiap mereka ingin keluar dari neraka itu, mereka disiksa dan disiksa terus. Waliyadzubillah min dzalik. Itu menggambarkan bagaimana panas yang sangat luar biasa panas. Sudah apinya menyala-nyala, panasnya tembus ke dalam hati, dan pintunya ditutup rapat. Sehingga tidak mungkin ada panas yang keluar. Panasnya semuanya di dalam neraka itu membakar semua penghuni neraka hutamah waliyadzubillah. Dan tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa keluar dari neraka tersebut karena pintunya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, ini bukan menyamakan, naam, tapi sebagai gambaran. Jika kita membayangkan misalnya ada seseorang ketika berada di dalam kamarnya misalnya, kemudian dia mengunci kamarnya, kemudian terbakar rumah itu. Nah, ketika terjadi kebakaran, dia sedang berada di kamar dan pintunya terkunci, jendela semuanya terkunci. Dia ingin keluar dari kamar itu tidak bisa dibuka. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia akan tersiksa dengan sangat pedih. Pertama, dia melihat api yang menyala-nyala, dia akan ketakutan. Rasa takut di dalam hati itu adalah siksaan tersendiri. Ditambah lagi dia sedikit demi sedikit akan menghirup asap yang banyak. Dadanya mulai terasa sesak. Nafasnya tidak enak. Yang dia hirup adalah asap. Sakit, hidungnya sakit, paru-parunya sakit. Setelah itu tubuhnya sedikit demi sedikit merasa kepanasan.
karena dia berada di ruang yang tertutup dan di situ ada api besar menyala-nyala membakar ruangan itu. Kemudian sedikit demi sedikit tubuhnya pun akan ikut terbakar. Itu sebagai gambaran bagaimana mengerikannya siksa neraka Hutamah. Sekali lagi tidak membandingkan, hanya mengajak agar kita bertafakur, bertadabur, dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran yang saya sebutkan tadi itu belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan neraka Hutamah. Gambaran yang saya sebutkan tadi, ketika seseorang itu terbakar dengan cara seperti itu, dalam beberapa waktu dia akan meninggal dunia dan selesai. Setelah itu dia pun akan berpindah ke negeri akhirat. Artinya tidak lagi merasakan panasnya api yang menyala-nyala itu. Sedangkan di dalam neraka Hutamah dibakar dengan cara demikian, dan dia tidak mati. Dia hidup. Ahli neraka itu merasakan siksa neraka dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati, dan dalam keadaan sadar. Mereka dalam keadaan sadar berada di dalam api neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa keluar. Waliyadzubillah min dzalik. Mau berteriak sekuat apapun, mau minta tolong kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolong karena Allah sudah menutup rapat neraka Hutamah tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Belum cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri keterangannya dalam surat ini, fi amadim mumaddadah. Fi amad, di tiang-tiang, mumaddadah, yang dibentangkan. Maksudnya di tiang-tiang yang panjang, besar dan panjang. Maksudnya penghuni neraka Hutamah itu dibakar dengan cara demikian, mereka dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang besar lagi panjang. Tidak bisa kemana-mana para jamaah, waliyadzubillah min dalik. Terikat di tiang yang dipancangkan, ditancapkan oleh Allah, dan mereka tidak bisa lari, tidak bisa bergerak kemana-mana di neraka yang ditutup, apinya menyala-nyala, waliyadzubillah min dalik. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, maka inti dari surat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat tercela. Pertama, yaitu mencela orang lain menggunakan gerakan tubuh, baik dengan gerakan jari, dengan gerakan bibir, dengan kedipan mata, dengan menjulurkan lidah, ataupun cara-cara yang lainnya. Kemudian sifat tercela kedua adalah merendahkan, mengejek orang lain menggunakan lisannya dengan kata kotor, baik merendahkan fisiknya, merendahkan nama baiknya, maupun yang lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu terfitnah, terkecoh dengan harta. Fokusnya adalah mengumpulkan harta, mencari harta, menikmati harta sampai lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 sifat tercela itu Allah ancam. Siapa saja yang memilikinya, siapa saja yang melakukannya dan tidak bertaubat kepada Allah, dia berhak untuk disiksa dalam neraka Hutamah. Neraka Hutamah, neraka yang menyala-nyala, apinya menyala-nyala. Siksanya itu tembus sampai ke dalam hati orang yang disiksa. Pintunya ditutup rapat dan yang disiksa di dalam neraka itu diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mengerikan keterangan Allah dalam ayat ini, dan tentunya Allah sebutkan keterangan-keterangan seperti ini agar kita mengambil pelajaran, agar kita berusaha menjauhi sifat-sifat tercela yang disebutkan dalam ayat ini. Kewajiban kita bukan hanya membaca, bukan hanya menghafalkan, namun kewajiban kita adalah mentadaburi ayat-ayatnya, menghayati, kemudian berusaha untuk mengamalkan isi kandungan surat ini. Jika mencela orang lain, terfitnah dengan harta itu dilarang oleh Allah, bahkan diancam mendapat siksa dalam neraka Hutamah, maka kewajiban kita adalah menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk menghindari sifat-sifat tercela, baik yang disebutkan dalam ayat ini atau dalam surat ini, maupun yang disebutkan dalam ayat maupun hadis yang lainnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cukup demikian apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.